Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah Analisis Farmasi 2 tentang analisis merkuri pada merek krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Tipuk Nawangsasi dengan NIM 19650246, kedua ada Eliana S. Salintoni dengan NIM 19650249, ketiga ada Tiara Permatasari dengan NIM 19650250, keempat Windy Cantika Putri dengan NIM 19650252, kelima Kori Aprilia Putri dengan NIM 19650253, keenam, Rahma Nur Anissa dengan NIM 19650266, dan yang terakhir ada Nur Hidayah dengan NIM 18650159. Dan yang pertama kita bahas adalah pengertian dari SSA atau spektrofotometri serapan atom. Jadi, SSA atau spektrofotometri serapan atom atau biasa disebut juga Atomic Absorption Spectrophotometry merupakan metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. Kemudian untuk prinsip dasar dari SSA adalah penyerapan sinar dari sumbernya oleh atom-atom yang dibebaskan oleh nyala dengan panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yang kita bahas ada hukum dasar SSA. Hukum dasar SSA dibagi menjadi dua, ada hukum Lambert dan hukum Beer. Hukum Lambert adalah bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Sedangkan untuk hukum Beer, intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut. Selanjutnya adalah gangguan dalam metode spektrofotometri serapan atom. Di sini terdapat 4 gangguan, yaitu yang pertama adalah gangguan kimia. Gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang tidak refraktori, sehingga tidak semua analit dapat teratomisasi. Yang kedua adalah gangguan matrik. Gangguan ini terjadi bila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Yang ketiga adalah gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi yaitu terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Yang keempat adalah absorpsi latar belakang. Absorpsi latar belakang atau background merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya berbagai pengaruh, yaitu dari absorpsi nyala api, absorpsi molekuler, dan juga penghamburan cahaya. Berikutnya di sini kelompok kami mengambil contoh jurnal yaitu analisis merkuri pada merek krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom. Pendahuluan. Kosmetik merupakan salah satu sediaan farmasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Salah satu sediaan kosmetik yang banyak digunakan yaitu krim pemutih atau whitening krim wajah, sehingga harus diproduksi dan diedarkan sesuai persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, menurut Badan POM RI 2011. Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia yang berkhasiat untuk mengurangi hiperpigmentasi kulit sehingga kulit tampak lebih putih dan cerah, menurut Mona 2018. Selanjutnya, merkuri atau Hg, termasuk logam berat yang sangat berbahaya karena bersifat toksik dan karsinogen bagi tubuh walaupun digunakan dalam konsentrasi yang kecil. Oleh beberapa oknum, merkuri ditambahkan dalam krim pemutih wajah untuk bahan aktif yang berpotensi sebagai bahan pereduksi atau pemucat kulit. Merkuri ini dapat menghambat kerja enzim tirosinase dalam memproduksi melanin oleh sel melanosit, sehingga kadar melanin akan berkurang dan kulit tampak lebih cerah, menurut Ahmed dan Mahmud 2010. Metode penelitian.
1. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu spektrofotometri serapan atom tipe GBC 932AA dengan uap dingin tipe GBC HG300, lemari asam, timbangan analitik, hot plate, labu ukur, beaker glass, tabung reaksi, corong kaca, pipet volume, batang pengaduk, dan kertas saring Wattmann. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu 5 sampel krim pemutih wajah yang dibeli di pasaran kota Bukit Tinggi, larutan Hg murni, HNO3 69%, HCl 36%, Ki, NaOH, Aquades, dan Aquabides. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pertama, pembuatan larutan Aqua Regia sebanyak 75 ml HCl 36% dan 25 ml HNO3 70% dengan menggunakan perbandingan 3:1 dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian dikocok hingga homogen menurut Trisnawati et al. 2017. Kedua, preparasi sampel dengan dekstruksi basah. Timbang 0,5 gram sampel, lalu tambahkan 20 ml Aqua Regia dalam beaker glass 100 ml yang ditutup dengan kaca arloji pada lemari asam. Lalu panaskan di atas hot plate dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam hingga proses dekstruksi berakhir dengan terbentuknya larutan jernih. Kemudian dinginkan beberapa menit dan saring dengan kertas Wattmann 42 dalam labu ukur 250 ml. Lalu cukupkan dengan Aquabides hingga 250 ml. Dinginkan dan pindahkan dalam botol kaca. Menurut Anggraini et al. 2018. Analisa kualitatif dengan Ki 0,5N dan NaOH 2N. Di pipet masing-masing 1 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes larutan Ki 0,5N. Hasil menunjukkan positif mengandung merkuri dengan terbentuk endapan merah orange. Di pipet masing-masing 1 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes larutan Ki 0,5N. Hasil menunjukkan positif mengandung merkuri dengan terbentuk endapan kuning. Rashid et al. 2015. Pembuatan larutan baku merkuri. Dari larutan induk merkuri murni 1000 ppm di pipet 1 ml masukkan dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan Aquades hingga 100 ml, kocok hingga homogen, diperoleh konsentrasi 10 ppm dari larutan 10 ppm di pipet sebanyak 5 ml. Lalu masukkan dalam labu ukur 100 ml, tambahkan Aquades hingga 100 ml, kocok sampai homogen, diperoleh konsentrasi 500 ppb. Dwi Jayanti dan Susanti 2018. Pembuatan kurva kalibrasi. Dari larutan baku merkuri konsentrasi 500 ppb di pipet sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12 ml. Lalu masukkan dalam labu ukur 100 ml, tambahkan Aquades hingga batas 100 ml, kocok hingga homogen sehingga diperoleh konsentrasi masing-masing yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 ppb. Lalu ukur serapannya dengan alat spektrofotometri serapan atom uap dingin pada panjang gelombang 253,7 Nm. Dwi Jayanti dan Susanti 2018. Penentuan kadar merkuri dalam sampel. Masing-masing sampel yang sudah didestriksi dan diencerkan dalam labu ukur 250 ml, kemudian diukur satu persatu dengan alat spektrofotometri serapan atom uap dingin pada panjang gelombang 253,7 Nm.
Pembacaan dilakukan selama lebih kurang 1 menit sehingga didapat nilai absorbansi dan konsentrasi dari masing-masing sampel. Fitrani et al. 2013. Validasi metode uji linearitas berdasarkan kurva baku merkuri yang sudah didapat. Hasil absorbansi diperoleh untuk menghitung nilai koefisien korelasi R, slope, kemiringan, dan tetapan regresi yang dinyatakan dalam Y sama dengan A plus BX. Uji presisi larutan baku merkuri pada masing-masing konsentrasi diukur serapannya dengan alat SSA pada panjang gelombang yaitu 253,7 Nm sebanyak 3 kali. Hasil absorbansi yang diperoleh digunakan untuk menghitung A. Rata-rata absorbansi Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3 per N. B. Standard deviation atau SD. SD sama dengan Y kurangi Y pangkat 2 per N kurangi 1. C. Relative standard deviation RSD. Persen SDR sama dengan SD per dikali 100% D. Ketelitian alat. KA sama dengan 100% dikurangi SD per Y. Selanjutnya, uji LOD dan LOX. Adapun konsentrasi terkecil yang masih bisa dideteksi atau LOD dan terdeteksi secara kuantitatif atau LOX dihitung secara statistik melalui garis linear dari kurva standar. Adapun perhitungan LOD yaitu LOD sama dengan 3 dikali SD dibagi B. Dan adapun perhitungan LOX sama dengan 10 dikali SD dibagi B. Pembahasan krim pemutih wajah atau sampel diperoleh dari pasar kota Bukit Tinggi. Sampel dibeli sebanyak 5 macam, di mana 4 diantaranya tidak memiliki izin registrasi dari BPOM Republik Indonesia. Sedangkan sampel kelima sudah memiliki izin registrasi dari BPOM RI. Sebelum diuji secara kualitatif, terlebih dahulu masing-masing sampel krim pemutih wajah dilakukan pengolahan secara destruksi basah. Tujuannya untuk memutuskan ikatan senyawa organik dalam sampel krim pemutih wajah menjadi bentuk logam yang dapat dianalisis, sehingga memudahkan dalam menganalisis unsur yang akan ditentukan. Pengolahan sampel secara destruksi basah menggunakan asam kuat yaitu HCl pekat dan HNO3 pekat perbandingan 3:1. Selanjutnya, larutan sampel hasil destruksi basah dilakukan uji kualitatif menggunakan data reagen, yaitu larutan Ki05N dan NaOH2N. Saat larutan uji dari sampel direaksikan dengan Ki0,5N membentuk endapan merah oranye, sedangkan dengan NaOH2N membentuk endapan kuning. Masing-masing sampel mengalami perubahan warna yang jelas, yaitu kuning dan merah oranye. Namun, endapan yang terbentuk pada masing-masing sampel tidak begitu banyak terlihat, hanya sampel D yang terlihat jelas endapannya. Hal ini dapat dihubungkan dengan konsentrasi merkuri yang terdapat dalam sampel, di mana walaupun konsentrasi merkuri yang terukur nantinya dalam jumlah yang sangat kecil, dalam hitungan ppb bisa jadi tidak terdeteksi dalam reaksi menggunakan reagen pada tahap analisa kualitatif ini. Selanjutnya,
Larutan baku standar merkuri dibuat dalam 6 konsentrasi berbeda, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 ppb. Lalu diukur dengan alat Atomic Absorption Spectrophotometer tipe GBC 932AA dengan kode vapor tipe GBC HG 300 menggunakan hollow cathode lamp dengan proton lamp P833. Hasil pengukuran kurva kalibrasi standar baku merkuri menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 0,0072X min 0,0089 dengan nilai R 0,996. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan mendekati nilai 1 yang artinya metode ini cukup akurat dalam menentukan kadar merkuri dalam suatu larutan sampel. Di sini terdapat kurva kalibrasi larutan baku standar merkuri di mana nilai Y sama dengan 0,0072X min 0,0089 dengan nilai R 0,996. Hasil uji presisi alat menggunakan larutan baku standar merkuri diperoleh nilai relative standard deviation di bawah 2% pada rentan 0,6118% hingga 1,55% dan nilai ketelitian alat 99%. Sedangkan uji presisi pada masing-masing sampel diperoleh nilai relative standard deviation pada rentan 0,0589% hingga 13,37% dan nilai ketelitian alat 99%. Hasil dari kedua pengujian menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki ketelitian yang cukup baik dengan dihasilkan nilai relative standard deviation pada persamaan Horwitz yang tidak melebihi 45% sehingga metode ini layak digunakan untuk analisis merkuri pada sampel krim pemutih wajah. Berdasarkan hasil percobaan, jika diperoleh nilai lebih dari 0,1816 ppb, maka sinyal tersebut merupakan sinyal adanya merkuri dalam sampel. Jika nilai kurang dari 0,1816 ppb, maka sinyal tersebut bukan berasal dari sinyal merkuri. Untuk batas kuantitas yang diperoleh sebesar 0,6054 ppb. Apabila hasil pengukuran mencapai tidak kurang dari 0,6054 ppb, maka hasil pengukuran dapat dikatakan akurat. Pengukuran konsentrasi merkuri dalam masing-masing sampel krim pemutih wajah dilakukan duplo atau 2 kali sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Pada sampel A, rata-rata konsentrasi merkuri yaitu 0,8715 di mana kadar tersebut masih aman untuk sampel krim pemutih wajah. Pada sampel B, diperoleh konsentrasi merkuri yaitu 0,757 di mana kadar tersebut juga masih aman untuk krim pemutih wajah. Pada sampel C diperoleh kadar merkuri 0,6699 di mana kadar tersebut juga masih aman. Pada sampel D diperoleh nilai konsentrasi merkuri 1667,9419 di mana kadar tersebut sudah tidak aman untuk sampel krim pemutih wajah. Pada sampel E, diperoleh nilai rata-rata konsentrasi merkuri yaitu 1,8965 di mana kadar tersebut masih aman untuk sampel krim pemutih wajah. Menurut BPOM RI, batas aman merkuri pada kosmetik tidak boleh lebih dari 1 ppm. Dari kelima sampel yang diuji, 4 sampel memiliki kandungan merkuri di bawah 1 ppm dan 1 sampel krim pemutih wajah memiliki kandungan merkuri di atas 1 ppm. Nah, ini menunjukkan bahwa sampel krim pemutih wajah yang mengandung merkuri di atas 1 ppm adalah tidak aman digunakan dan melanggar peraturan BPOM RI, yaitu sampel D dengan kadar 1,667,9419 ppb atau 1,667 ppm. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitrani et al. 2013 bahwa dari 3 sampel krim pemutih yang diteliti semua positif mengandung merkuri dengan kadar 0,56%, 0,28%, dan 0,45%. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rauhaya et al. 2016, menyatakan bahwa dari 10 sampel krim pemutih yang diteliti semuanya mengandung merkuri dengan kadar sampel A sebanyak 0,0672 ppm, B 5,3494 ppm, C 0,1374 ppm, D 0,1592 ppm, E 0,0902 ppm, F 0,0336 ppm, G 0,0318 ppm,
H 0,0323 ppm, I 0,0036 ppm, dan J 0,0035 ppm. Selanjutnya, larutan baku standar merkuri dibuat dalam 6 konsentrasi berbeda, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 ppb. Lalu diukur dengan alat Atomic Absorption Spectrophotometer atau type GBC 932AA with cold vapor type GBC HG 300 menggunakan halo cathode lamp atau Potron lamps P833. Hasil pengukuran kurva kalibrasi standar baku merkuri menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 0,0072x sampai 0,0089 dengan nilai R sama dengan 0,996. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan mendekati nilai 1, yang artinya metode ini cukup akurat dalam menentukan kadar merkuri dalam suatu larutan sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dan ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.